Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan rumus yang menghasilkan bold sebagian ya. Ini banyak di grup. Bagaimana caranya menggunakan bold sebagian pada sebuah formula. Oke, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga diaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan jika ada video baru ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Misalkan teman-teman mau membuat sebuah formula di mana ada teks ya, gabungan antara misalkan nama saya, lalu ada Andi Setiadi. Kemudian, teman-teman menggabungkannya ya dengan misalkan rumus concatenate atau concat, bisa sesuai dengan ini, dan spasi, dan ini. Maka menghasilkan nama saya Andi Setiadi. Ataupun bisa menggunakan rumus concat, sebagai concat, rumus baru ya, concat, ini, koma spasi, dan koma lagi, lalu tambahkan ini. Enter, hasilnya sama ya, nama saya Andi Setiadi. Ataupun menggunakan rumus lama, yaitu concatenate. Nah, ini sudah ada tanda ini ya, ini artinya legacy atau sudah dipensiunkan, kita ganti dengan concat. Ini rumus lama concatenate, lalu tambahkan dengan ini, lalu tambahkan spasi, koma lagi, tambahkan ini, maka menghasilkan Andi Setiadi ya, nama saya Andi Setiadi. Nah, teman-teman maunya Andi Setiadi ini berubah menjadi bold, sebagian ya, jadi nama saya tidak bold, tapi Andi Setiadinya bold, menggunakan formula ya, karena kalau tidak formula itu bisa ya, mudah. Misalkan saya copy ini, pasal spesial di sini, kita gunakan value, maka tidak ada rumus di sini ya. Lalu kita akan bold sebagian, sangat bisa. Tinggal kita blok, lalu tambahkan klik bold di sini. Maka akan menghasilkan nama saya Andi Setiadi dengan Andi Setiadinya bold, yaitu tidak menggunakan formula ya. Nah, pertanyaan adalah bagaimana caranya seperti ini, tapi menghasilkan bold sebagian dengan rumus. Kita akan coba bahas ya. Oke, sebelum saya lanjut, saya akan infokan sebuah formula itu tidak bisa menghasilkan sebuah format, baik itu bold, underline, ataupun warna ya. Jadi sebuah formula tidak bisa menghasilkan sebuah format. Sekali lagi, formula tidak bisa menghasilkan sebuah format. Nah, kenapa? Coba bedah ya. Oke, coba bedah kenapa sebuah formula tidak bisa menghasilkan sebuah format. Kita akan coba buka developer, lalu buka Visual Basic. Oke, nah di sini saya akan coba buat modul ya, insert modul. Nah, dasar sebuah formula dibuat itu seperti ini ya. Kita buat dengan function. Kemudian ada nama formulanya apa atau nama fungsinya, nama formula atau nama fungsi. Setelah itu ada nilai kembalian berupa tipe data, yaitu berupa misalkan call text dia berupa string, string. Ini. Kalau dia angka bisa berupa double ataupun single ataupun long ataupun integer ya. Jadi jika dia bukan bulat maka integer atau long, jika dia pecahan maka menggunakan double ataupun single. Itulah nilai kembalian dari sebuah fungsi. Nah, karena itu kenapa di formula tidak bisa menghasilkan sebuah format? Karena di sini tidak bisa menghasilkan format ya, hanya berupa teks dan juga angka, hanya berupa nilai saja. Nah, itu sedikit gambaran kenapa sebuah formula tidak bisa menghasilkan sebuah format ya, hanya bisa menghasilkan sebuah teks ataupun sebuah angka. Oke, lalu bagaimana caranya kita mau menghasilkan sebuah formula yang bisa menghasilkan bold sebagian. Nah, di sini saya akan berikan sebuah trik di mana saya akan mengubah setiap kode ini atau setiap karakternya menggunakan karakter yang sudah bold. Oke, karakternya apa? Kita buka Google ya. Oke, kita buka Google, kita akan cari karakter yaitu ASCII dengan ASCII formatnya ASCII Matte Bold. Jadi ada karakter yang sudah bold dari sana ya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ada ALT code format simbol bold letter. Kita gunakan ini ya, bold letternya. Kita tunggu. Oke, nah di sini berdasarkan ini kita bisa menghasilkan sebuah bold, format bold ya, seperti ini, A bold, B bold dan seterusnya dengan menggunakan kode ini 119808 ya. Ini kita copy, kita simpan di Excelnya ya. Kita simpan di sheet baru, kita simpan di sini, lalu enter. Nah, inilah kode untuk menghasilkan sebuah bold A. Oke, masalahnya kita ubah dengan Unicode ya. Unicode, Unichar, kita blok ini dan enter. Maka menghasilkan A yang bold. Ini A biasa, ini A yang bold ya. Oke, itu sudah terlihat perbedaannya ya antara A biasa dan A bold. Tapi ini dalam bentuk Unicode ya, yaitu Unicode ini. Kalau teman-teman mau melihat kode yang lain, tinggal di drag ke bawah ya. Kita buat misalkan di sini, kita drag ke bawah. Kita gantinya 9. Setelah itu kita blok ini juga, kita drag ke bawah ya. Nanti akan menjadi B bold. Kita blok keduanya, kita drag ke bawah sampai banyak. Kita drag saja terus dan stop. Nah, kita akan menghasilkan ini ya. Nanti di sini ada banyak sekali. Ada A bold, A kecil, ada bold italic, dan seterusnya. Nah, kita gunakan kode-kode ini untuk mengubah karakter yang kita gunakan ya. Nah, di Excel kita gunakan karakter A biasa, seperti ini. Lalu ada A kecil biasa, ada huruf biasa. Nah, ini kita menggunakan sebuah kode ya, yaitu ASCII code. Kode ini adalah kode biasa.
Kita sini dan enter. Maka A itu menghasilkan 65, A kecil menghasilkan 27 dan angka menghasilkan 48. Nah, PR-nya adalah kita akan mengubah ini, kode ini ya, menjadi angka ini. Jadi yang tadinya 65 menjadi ini 119808 dan seterusnya. Jadi kita akan ubah setiap karakternya menjadi karakter Unicode. Oke, saya ubah dulu. Saya siapkan dulu datanya ya. A ini menjadi apa, A ini menjadi apa, dan ini menjadi apa. Oke, saya siapkan dulu datanya. Oke, nah ini sudah dapat kodenya, yaitu di mana A yang tadinya 65 kita ubah menjadi 120278. Nah, kenapa ke sini? Kok ini beda ya? Nah, ini di sini ada dua tipe ya. Lalu ada 120276 itu di bawah ya. 120276, 120276. Nah, ini ya. Ini juga sama, abot yang agak rapi tapi saya gunakan ini dibanding saya gunakan ini ya. Nah, ini bebas, kalau teman mau menggunakan ini silahkan, mau menggunakan yang bawah juga silahkan. Nanti saya gunakan A besarnya bukan ini 120276, lalu ada A kecil kita gunakan 120302 dan seterusnya. Nah, itu PR-nya ya. Kita akan ubah kode ini menjadi ini. Oke, sekarang kita akan buka PB editornya. Buka lagi PB editornya ya. Lalu kita akan buat misalkan function bold. Kita gunakan saja function bold. A string. Lalu nanti kita perlu parameter yaitu string juga ya. Txt A string. Oke, setelah itu kita akan urai teks ini menjadi sebuah ASCII code menggunakan variabel ya. Misalkan dim x berupa as byte. Nah, kenapa byte? Karena si string ini itu adalah array dari byte ya. Dim x as byte, kemudian kita perlu lagi penampungan di mana y misalkan as long ya, sebagai penampungan dari Unicode-nya. Setelah itu ada temporary lagi, dim tmp astring untuk penampungan teksnya, hasilnya ya, astring. Oke, sudah beres di sini. Pertama, kita akan ubah si teks ini menjadi Unicode. Dengan X kita convert string convert. Oke. Txt ke Unicode. Oke, sampai sudah beres, kita ubah si txt ini menjadi Unicode. Selanjutnya, kita akan siapkan wadah yang sama untuk menampung Unicode longnya ya, yaitu yang ini. Yang ini ya, Unicode ini. Digunakan yang ini. Berarti kita akan tampung harus sama dengan X ini. Berarti kita redeem si Y sebesar U-bound dari X. Jadi kalau X-nya 10 maka Y-nya 10, kalau X-nya 12 maka Y-nya 12. Dia akan sama dengan X ya. Jadi kita akan redeem Y U-bound X. Oke, selanjutnya kita akan ulang setiap karakter di X ini ya. Kita gunakan pengulangan for. Kita gunakan for I 0 sampai dengan U-bound X. Jadi kita ulang sampai X-nya habis ya. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini kita akan cek apakah si X ini itu sama di sini. Apakah sama dengan 65, 97, atau P48. Kalau sama, kita akan ubah ini ya. Kita ubah dari ini dulu ya, 48 dulu. Berarti kita gunakan select case XI. Jika itu sama dengan 48, sampai berapa? Sampainya saya akan set di sini ya. Sampai berapanya di sini. Berarti kan 0 sampai 9 ya. 9 itu adalah kodenya berapa? 57. Berarti di sini sampai 57. 48 sampai 57. Oke. Maka Y-nya XI ya. Itu ditambah dengan yang tadi. Ya ini ya. Langsung tapi kita kurangi dulu ya. Maka ini kurangi ini. Masih adalah ini 120.734 ya. Kita copy, simpan di sini. Maka dikurangi dulu. Karena nanti agar 0 ini ketika ditambahkan dia akan sama ya. 48 tambah ini hasilnya akan ini. Ini hasilnya. Oke, itu untuk jika angka. Selanjutnya jika huruf. Misalkan berarti dari dulu ya. A besar dulu. Ini A besar adalah 65. Jadinya ini. Berarti 65 sampai berapa? Sampai Z. Besar ya. Oke, Z besar berapa kodenya? Itu adalah 90. Berarti 65 sampai 90. Berarti case 65 itu 90. Maka kita akan copy ini. Penambahnya adalah kita kurangi ya. Ini kurangi ini. Maka ini ya hasilnya. Simpan di sini. Sudah beres. Selanjutnya A kecil ya. Case A kecil itu dimulai dari ini. Dari 97. 97 itu berapa? Tuhnya sampai Z kecil ya. Z kecil itu berapa nilainya? Kita lihat dulu. Itu berupa 122. Berarti 97 sampai 122. Kita akan ubah ini.
berapa nilainya itu adalah ini ya. Ini dikurangi ini. Seperti ini ya. Oke, nah itu untuk mengubah number 0 sampai 9, A, Z, A kecil dan A besar sudah beres. Sisanya kita bisa gunakan else ya, yaitu case else. Sisanya kalau misalkan ada spasi, ada tanda seru dan lain-lain, kita masuknya ke else. Kita gunakan cara biasa, yaitu misalkan kita gunakan temp saja, temp, yaitu berupa temp ditambah dengan char atau chr dari xi ya, xi. Oke, betul nggak? Kita lihat dulu apakah betul chr misalkan 90, enter, Z, betul ya. Jadi kalau nanti ada angkanya dia akan berubah menjadi huruf. Misalkan di sini ada simbol 323 misalkan, dia akan berubah menjadi simbol ini ya. Kalau 32 kan spasi ya. 32 dia berubah jadi spasi harusnya. Nah, ini spasi, ada spasinya. Nah, berarti kalau spasi nanti akan berubah menjadi 32 dan normal ya, tidak error di sini. Oke, sudah beres, kita tutup dulu and select. Selanjutnya kita akan ubah ini menjadi karakter yang kita mau ya. Ini kan baru angkanya saja, belum berubah menjadi karakter yang kita mau. Oke, nah untuk perubahannya kita bisa gunakan sebuah worksheet function ya. Di sini kita gunakan misalkan variabel baru di app as worksheet function. Worksheet function. Oke, lalu kita akan set si web ini adalah worksheet function. Oke, kita ubah tmp sama dengan tmp te ya, tmp itu adalah web Unicode Unichar dari yi ya. Sudah beres, tutup lagi dan beres. Ini kita copy ke bawah, ke sini, copy ke sini. Nah ini sekarang si temporary sudah berisi teks yang bold, tinggal kita masukkan ke bold ya. Sini tinggal kita masukkan dengan bold, itu diisi dengan temp. Sudah beres, kita coba ya. Yang tadi ada teks nama saya Andi Setiadi. Saya mau buat Andi Setiadinya, maka di sini tambahkan saja dengan bold, dalam kurung, tutup dan enter. Maka nama saya adalah A saja, tidak ada Andi Setiadinya. Oke, kenapa? Kita lihat lagi ya. Kenapa A saja? Di sini ada temp dan ini code, harusnya sudah benar ya. Oke, di sini salahnya di ini ya, bukan Unicode tapi from Unicode, VB from Unicode. Nah, bukan Unicode ya. Coba lagi, enter, maka masukkan nama saya Andi Setiadi dengan bold. Itu jika teks saja ya. Nah, bagaimana jika ada numbernya ya? Misalkan nama saya Andi Setiadi, tambahkan lagi di sini dengan bold. Kasih dulu deh, kasih, lalu ada bold. Ada angka, misalkan 1, 2, 3. Oke, petik ya. Enter, maka bold juga ya. Nama saya Andi Setiadi 23 bold. Nah, jadi teman-teman bisa buat seperti ini. Misalkan dengan pada hari ini dan teks, lalu ada today, lalu ada misalkan kita gunakan ini ya, SID 21, misalkan DDD, DD, MMM dan YYY. Enter. Setelah berhasil dilakukan, enter. Errornya di mana? Oke, dan ya. Nah, dari ini Selasa 22 November 2022 telah berhasil dilakukan bla bla bla. Nah, ini kita maunya di sini ada bold ya di hari Selasanya. Maka di sini kita gunakan bold, tutup di sini dan enter. Maka sini adalah pada hari ini Selasa 22 November 2022 telah berhasil dilakukan bla bla bla. Di sini bold ya. Misalkan melakukan pembayaran kepada dan misalkan ini dan lagi sebanyak bla bla bla. Nah, ini pada hari ini bla 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 dilakukan pembayaran kepada Andi Setiadi. Nah, ini juga mau bold, maka di sini tinggal tambahkan saja dengan rumus bold ya. Bold D3 dan enter. Hasilnya adalah seperti ini. Pada hari ini Selasa 22 November 2022 telah dilakukan pembayaran kepada Andi Setiadi bold dan sebanyak bla bla bla. Itu ya menggunakan rumus bold pada rumus Excel. Jadi kita gunakan sebuah trik di mana kita mengubah karakternya menjadi sebuah karakter Unicode yang tadi ya. Jadi dari ini kita ubah menjadi ini. 65 berubah jadi ini jadi ini dan seterusnya dengan menggunakan select case ya. Ini stripnya. Kita hapus dulu ini. Di sini ya.
Ya, kelihatan seperti ini. Kita gunakan bold. Kalau kita akan ubah setiap case ini menjadi ini ya. Ini untuk number. Ini untuk A besar. Dan ini untuk A kecil. A kecil. Nah, ini juga A kecil. Ini number dari 0 sampai 9. Nah, jika teman-teman mau mengubah teks lain, silahkan cari di sini ya. Misalkan saya maunya bold italic. Di sini ada ya bold italic, ada tulis saja ada italic, atau bold italic juga ada. Silahkan sesuaikan di sini angkanya ya dengan angka di sini. Misalkan mau berganti dengan huruf yang agak aneh, bisa kayak ini. Saya juga ya. Kayak gini misalkan boleh juga. Ada bold dengan ada kuriwa-kuriwanya. Boleh juga ya. Misalkan ini ada 12.016, silahkan gunakan di sini. Ini ya. Bisa juga. Nah, itu jika ingin menggunakan bold sebagai pada sebuah permulaan dengan trik ini ya. Oke, nanti saya akan simpan di deskripsi kalau membutuhkan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga di share. Sampai jumpa di video selanjutnya.